Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bintan. Dengan anggota saya Suharyanto dari SMP 1 Bintan. Saya Sukriandi dari SMK Negeri 1 Bintan Utara. Saya Kartini dari SD 003 Teluk Sebong. Dan saya Hani Mukaromah dari SDN 005 Sri Kuala Lobang. Dengan fasilitator Ibu Lilis Marliah MPD. Dan Bapak pengajar praktek kita yaitu Bapak Irfan Rifai. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktek coaching modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hani. Waalaikumsalam Pak Suhar. Ya, alhamdulillah Bu, kita ketemu lagi. Hari ini saya akan menjadi supervisor Ibu dalam kegiatan Ibu coaching ya Bu ya. Iya Pak. Mohon maaf nanti kalau ini saya bagikan dulu rubrik penilaian yang akan kita lakukan Bu. Iya. Dibaca sebentar, ada yang mau kita diskusikan Bu? Saya rasa cukup Pak. Alhamdulillah kalau cukup. Sekarang sebelum kita mulai, saya ada beberapa yang bisa saya tanyakan Bu ya. Silakan Pak. Pertama, itu nanti apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kompetensi coaching nanti Bu? Untuk kompetensi ya Pak yang saya akan salurkan, yang pertama saya itu akan melakukan kehadiran penuh terhadap praktek coaching ini ya Pak ya. Jadi saya akan menjadi pendengar yang aktif dan saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching tadi Pak. Ya Bu, dari ketiga yang Ibu sebutkan tadi Bu, spesifik kompetensi mana yang ingin Ibu gali dari coaching Bu? Tentang ini Pak, rencana aksi aja Pak. Rencana aksi dari Iya, coaching, jadi ya? saya ingin tahu apa rencana aksi dari Kuci tadi tentang bagaimana dia akan menyelesaikan permasalahannya. Nah, kalau Ibu kan sudah ingin mengembangkan mengenai rencana aksi dari coaching ya Bu ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira indikator ketercapaian atau itu yang ingin Ibu Ibu kan sudah membuat rencana aksi untuk melakukan itu. Nah, indikator ketercapaian itu dari tujuan pengembangan itu apa yang Ibu inginkan Bu? Pertama ya Pak, jadi untuk Kuci itu dia harus bisa menyelesaikan permasalahan sendiri atau solusi sendiri dari permasalahan dia sendiri juga Pak. Jadi dia harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri Pak ya. Oh begitu ya Bu ya? Oke, Iya. kalau begitu saya sudah paham Bu untuk masalah yang Ibu mau angkat dari proses coaching nanti. Nah, nanti selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan proses coaching, tapi saya mohon izin nanti saya akan mencatat beberapa hal jika saya perlu angkat catat ya Bu ya. Baik Pak. Oke, silakan Bu, silakan melakukan coaching terhadap Pak Supri. Baik Pak ya. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Baik Pak Sukri. Ya Bu Hani. Saya sebagai coach, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Bapak ya. Sebelumnya Pak ya, Assalamualaikum Pak Sukri. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Kabar Ibu gimana Bu? Alhamdulillah sehat Pak ya. Semoga kita akan selalu senantiasa dilindungi Allah SWT ya Pak ya. Amin. Ya. Terus ngomong-ngomong Pak, kita dalam pertemuan ini kita akan membicarakan apa ya Pak ya? Oh iya Bu. Makasih Bu atas waktunya dan kesempatannya Bu, pada kesempatannya berikan waktu dan ruang bagi saya untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi unek-unek atau permasalahan yang saya hadapi dalam proses pengajaran. Gini Bu, saya ini kan kebetulan saya ngajar di SMK ya Bu ya, Iya, di Pak, SMK betul. dengan kegiatan pada saat siswa itu pada kelas 12. Kelas 12 ini mereka melakukan kegiatan praktek kerja industri itu dibagi atas 2 sesi, Iya. ya semester ganjil ini dan semester genap. Iya.
pada semester ganjil ini kita tidak bisa mengirimkan secara full Bu, tapi kami bisa mengirimkan secara setengah dulu karena terkait dengan perusahaan yang ada di daerah Bintan ini tidak mampu mengcover seluruh siswa untuk kegiatan tersebut. Jadi permasalahan yang saya hadapi kebetulan siswa yang di semester pertama ini memang kita kirimkan siswa yang kemampuannya mungkin berbeda dengan siswa yang belum melaksanakan praktek. Kenapa? Mereka mungkin lebih dahulu siap, dan juga tentunya kita berikan kesempatan mereka yang separuh ini. Tetapi pada di lain sisi siswa yang saat ini mereka yang tinggal memang kami butuh penyesuaian ya terkait dengan kemampuan dasar mereka nanti dalam proses pekerjaan, baik itu secara kompetensi dan juga budaya kerja mereka. Jadi pada saat ini saya agak melihat siswa yang separuh ini mereka punya kemampuan memang agak berbeda Bu ya. Yang kedua, motivasi mereka ini kurang di dalam melaksanakan kegiatan praktek, dan mereka tidak punya target-target yang harus mereka selesaikan. Nah, itu saya lihat mereka pertama kurang motivasi, yang kedua mereka tidak aktif dan tidak bisa menyelesaikan target yang saya berikan. Itu permasalahan yang saya hadapi pada saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan ke Ibu. Mudah-mudahan saya bisa menemukan jalan keluarnya. Demikian. Oh gitu ya Pak, permasalahannya ya Pak ya. Jadi dibagi 2 gelombang ya Pak untuk industri ya Pak ya. Jadi yang itu karena perusahaannya juga tidak bisa mengcover ya Pak ya. Jadi separuh dulu Pak ya, dengan tingkat kemampuan yang berbeda ya Pak ya. Oke. Kira-kira nih Pak, gimana atau bagaimana rencana Bapak atau melakukan aksi agar anak itu bisa termotivasi lagi gitu Pak, biar semangat lagi. Oke Pak. Baik Bu, makasih Bu. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan rencana aksi. Yang pertama tentunya kolaborasi dengan guru-guru produktif dari sejawat, dan juga nanti saya akan mencoba koordinasi dengan kepala sekolah. Artinya mungkin ada beberapa hal yang harus saya kerjakan. Yang pertama yang harus kami lakukan koordinasi. Yang kedua saya akan mencoba kerjasama dengan pihak industri tentunya Bu, karena mungkin di dunia kerja ini pihak industri sangat berperan di dalam proses pembelajaran. Kalau memungkinkan nanti saya akan mencoba melakukan kunjungan industri mungkin secara pribadi ya Bu ya. Mungkin ketemu dengan perusahaan yang memang kompetensinya sama dengan yang diharapkan. Dengan kebetulan kami jurusan pengelasan, jadi kita bisa melakukan sebuah observasi langsung dulu di sana apa yang dikerjakan terhadap siswa yang PKL. Yang kedua, kita akan coba mendatangkan guru tamu industri. Mungkin dengan langkah tersebut bisa memberikan masukan-masukan terhadap siswa kami yang belum PKL ini, biar mereka bisa termotivasi dan juga mendapat gambaran-gambaran nantinya mereka pada saat melakukan praktek kerja industri. Itu yang akan saya coba lakukan berapa waktu dekat nantinya Bu. Oke. Jadi itu rencana aksi Bapak ya Pak ya. Jadi Bapak itu butuh rekan sejawat atau orang sekeliling Bapak untuk membantu ya Pak ya. Untuk membantu untuk masih motivasi terhadap anak Bapak tadi Pak ya. Terus kira-kira Pak ada hambatan tadi itu Pak? Kira-kira hambatannya apa Pak? Hambatannya untuk sejauh ini saya rasa nggak ada Bu. Yang penting kita mau bergerak aja dan bisa mau melakukan. Yang pertama ya
kita mencoba pendekatan dengan pihak-pihak perusahaan yang relevan dengan jurusan kita, Betul. dan kita akan minta masukannya, dan mudah-mudahan tidak ada tantangan dari perusahaan bisa mengirimkan mungkin 1 atau 2 instruktur yang memberikan pencerahan untuk siswa kita yang ada di sekolah. Demikian Bu yang saya rasakan. Oke Pak ya. Terus ini Pak, kira-kira Pak, setelah melakukan semuanya ya, Bapak tadi sudah melakukan pendekatan dengan pihak perusahaan ya, atau mungkin dengan teman-teman, tamu-tamu ya. Nah, itu terus untuk rencana kedepannya gimana Pak? Kira-kira untuk yang separuhnya tadi gimana? Kira-kira berhasil tuh nggak Pak nanti Pak? Dengan adanya kita mendatangkan guru tamu ya, dan memberikan gambaran-gambaran apa yang akan mereka laksanakan nanti pada saat praktek kerja industri. Saya yakini ini akan berdampak positif terhadap siswa. Karena apa? Karena mindsetnya akan berubah, karena pihak industri mungkin lebih paham dan bisa membuat mindset siswa ini akan lebih baik lagi, tentunya dengan apa yang akan nanti disampaikan, lembaran-lembaran PKL, lembaran budaya kerja. Ini akan bisa membuat siswa ini termotivasi untuk giat belajar. Demikian yang saya harapkan. Begitu ya Pak. Alhamdulillah ya Pak ya, rencananya sangat terarah kali ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan. Ya, jadi menurut Bapak untuk mengatasi hambatan tadi atau kurang motivasi dari anak tadi, itu tadi Pak ya, dengan cara kita kolaborasi dengan teman sejawat. Oke ya, terus saya Pak ya, jawaban Bapak ya. Terus nih Pak ya, untuk keberhasilan anak-anak nanti yang melakukan PKL Pak ya, itu kira-kira Bapak akan melakukan apa Pak nanti untuk lebih keberhasilan nanti? Tentunya yang aksi tadi Bu ya, akan mendatangkan guru tamu. Tentunya mungkin lebih kurang 1 minggu ke depannya kami akan koordinasi secepatnya dan akan mencoba menghubungi pihak industri. Mudah-mudahan mereka mengikuti, dan kami akan membuatkan jadwal dalam proses pembelajaran untuk siswa yang kelas 12 ini, biar ada persiapan untuk mereka terjun di dunia industri. Minimal mereka mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan budaya kerja dan apa-apa yang harus mereka siapkan sebelum terjun. Demikian. Gitu ya Pak ya. Jadi rencananya Bapak akan lakukan secepatnya ya Pak ya. Siap Dok. Rencana itu akan Bapak lakukan secepatnya. Ya baik Pak ya. Insyaallah minggu depan kita lakukan. Oh iya baik, bagus ya Pak ya. Jadi pertanyaan selanjutnya nih Pak ya, terkait dengan penilaian ya Pak ya. Apa mungkin untuk PKL itu ada penilaian tersendiri Pak? Untuk PKL kita akan, yang pertama kita akan tentunya persiapan ya Bu ya, persiapan untuk siswa untuk melakukan kegiatan kerja industri, dan tentunya mereka dengan kurang waktu 6 bulan ini mereka di sana kita sudah siapkan untuk penilaiannya, dan itu sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang ada di jurusan mereka. Jadi kita serahkan penilaiannya secara objektif dari perusahaan, dan tentunya ini menjadi masukan-masukan kami untuk hal-hal untuk kedepannya pengembangan dari siswa tersebut. Demikian. Gitu ya Pak ya. Jadi nggak apakah ada penilaian tersendiri, misalkan anak yang malas atau kurang semangatnya nanti ditaruh di level berapa gitu, atau mungkin yang anaknya yang pandai itu di level berapa, ada nggak kira-kira Pak? Kita untuk penilaiannya untuk saat ini memang kita lihat siswa itu masih berada di level 5, 6 ya, tapi kita akan mengharapkan untuk siswa ini untuk diserap dunia industri itu mereka itu minimal akan berada di level 9, ataupun bisa mereka memungkinkan mereka di level 10 ya.
itu yang diharapkan ya Pak ya. Iya betul. Oke ya Pak ya. Jadi alhamdulillah ya Pak ya, setelah kita kita memecahkan permasalahan tadi ya Pak ya, jadi Bapak sendiri yang akan mencari solusinya dari permasalahan Bapak ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan ini Bapak akan lebih tenang, dan karena sudah mendapat pencerahan dari ini tadi praktek kucing tadi bersama saya Pak ya. Ya makasih Bu atas mudah-mudahan nanti saya bisa terapkannya. Ya, itu aja Pak ya. Jadi mudah-mudahan masalah tadi bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Makasih Bu atas masukannya dan Iya. telah memberikan waktu kepada saya, dan tentunya saya akan mencoba melakukan pengembangan diri dan diharapkan nanti siswa saya lebih aktif lagi dan Iya. tentunya bisa dia diterima di perusahaan yang mereka inginkan. Iya. Terima kasih Bu atas Iya, waktunya. sama-sama Bapak. Alhamdulillah itu. Betul, Bu. Terima kasih ya Pak ya. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Ani. Ya, Pak. Nah, sekarang saya akan boleh berdiskusi sebentar ya Bu Ani ya. Silahkan Pak. Bu Ani tadi sudah melakukan proses coaching dengan Pak Supri kan. Iya. Nah, bagaimana rasanya setelah melaksanakan coaching dengan Pak Supri tadi? Ya, saya merasa senang juga Pak, karena Bapak Supri telah menyelesaikan masalah dari permasalahannya. Jadi solusinya sudah terpecahkan. Jadi saya juga ikut merasa senang tentunya Pak. Iya. Berarti itu bisa membuat menciptakan potensi yang Pak Supri bisa menyelesaikan permasalahannya ya Bu ya. Iya Pak. Oke, nah, itu dari penilaian Bu sendiri. Boleh saya menyampaikan penilaian saya Bu? Silakan Pak. Oke, kalau menurut saya itu dalam proses coaching tadi sudah sangat bagus dalam Terima kasih Pak. proses coachingnya tadi. Kemudian nanti mau lagi ditingkatkan dalam prosesnya itu mungkin yang perlu diperhatikan bahasa tubuh Pak Supri tadi. Kelihatannya Mas Supri kelihatannya agak takut ini terus saja. Itu oke Pak. Ya, Iya. mungkin kita melihat jadi buat suasana juga cair Bu, biar nanti Iya agak betul. apa yang dipikirkan Pak Supri pun tidak terlalu takut ya Bu ya. Iya. Berarti kan tadi Pak Supri ini terus Iya. Ya, pengen nanti apa saya ya? sampaikan Pak ya. Ya, makasih ya Bu ya. Iya. Itu penilaian dari saya. Iya. Kemudian, nah Bu tadi bukan sudah membuat rencana peningkatan kompetensi dari Pak Supri mengenai rencana aksi. Nah, tindak lanjutnya nanti bagaimana Bu? Gitu. Untuk tindak lanjutnya, ya nanti Bapak Supri kan nanti akan mencari kolaborasi dengan BKP Jawatnya. Ya, jadi nanti untuk hambatan-hambatan ya itu biar mereka pecahkan bersama. Karena memang dia sebagai kunci, dia harus bisa menyelesaikan masalah dia sendiri. Oh, gitu ya. Ya. Oke, nah, berarti nanti rencana aksinya nanti Pak Supri yang akan menjalankan nanti, tapi perlu kita kantor yang Iya betul. nanti kita kalau kita pantai secara tim mungkin Pak Supri perkembangannya untuk menjaga masalahnya akan lebih bagus lagi ya Bu ya. Iya ya Pak. Oke, kemudian Bu, nanti hasil kita ini mau disimpan di mana Bu hasil supervisi ini Bu? Ya nanti akan saya masukkan ke file tersendiri gitu Pak. Iya. Nanti dibuat yang bagus ya Bu. Iya, Pak. Nanti bisa kita susun sebagai Iya. rencana kerja sekolah. Nanti Iya. kalau ada Bapak sebagai bahan masukan siapa tahu untuk pengembangan sekolah itu nanti bisa kita masukkan ke rencana kerja. Nah, kalau bisa dikeluarkan anggarannya mungkin bisa dibuat di RKN ya Bu ya. Iya, iya Pak. Biar semua itu kan untuk kemajuan sekolah kita bersama. Iya Pak. Oke ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama demikian Bu untuk sejak kemarin itu profesor dari saya. Iya.
seperti kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.